Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian tulis UKP PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian tulis ini, simak terus video ini, dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, Ibu Linda mengajar kelas dan menemukan bahwa banyak siswanya mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskriptif. Mereka cenderung membuat kalimat yang terputus-putus dan tidak saling berkaitan. Ibu Lina ingin memperbaiki kemampuan mereka dengan menggunakan teknik pembelajaran kolaboratif. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya Ibu Lina menggunakan teknik ini untuk mengajarkan paragraf deskriptif? Yang A, membiarkan siswa menulis paragraf deskriptif secara individu dan kemudian saling mengoreksi hasil tulisan. Yang B, mengajak siswa bekerja berpasangan untuk menulis paragraf bersama-sama, kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. Yang C, memberikan contoh paragraf deskriptif yang baik dan meminta siswa meniru strukturnya. Yang D, membagi siswa ke dalam kelompok besar untuk menyusun sebuah paragraf deskriptif secara kolaboratif. Kemudian yang E, membagi siswa ke dalam kelompok, masing-masing siswa menulis paragraf sendiri. Nah, untuk soal yang nomor 1, Ibu Lina ini ingin menggunakan teknik pembelajaran kolaboratif, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya Ibu Lina menggunakan teknik kolaborasi ini dalam menulis paragraf deskriptif? Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B ya, Bapak Ibu, yaitu mengajak siswa bekerja berpasangan untuk menulis paragraf bersama-sama. Kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, Pak Andi seorang guru kelas 4 di SD Harapan Baru. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Andi berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Andi melakukan asesmen dengan memberikan tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Andi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah yang A, formatif, yang B, sumatif, yang C, portofolio, yang D, diagnostik, yang E, proyek. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2, di mana di sini Pak Andi melakukan asesmen dengan memberikan tugas esai Bapak Ibu dalam pembelajaran agar peserta didik ini dapat mengembangkan argumentasi Bapak Ibu. Nah, jadi asesmen yang dilakukan Pak Andi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, ini masuk dalam asesmen yang, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang formatif Bapak Ibu. Kata kuncinya ini ada di sini Bapak Ibu. Ini terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi ini asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran. Dan juga di sini asesmen formatif ini dapat mengembangkan Bapak Ibu atau meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, ini dia kata kuncinya, mengembangkan argumentasi peserta didik. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, jawaban A, penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu, selama proses pembelajaran. Sedangkan yang sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian formatif bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, mengembangkan argumentasi. Jadi meningkatkan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 3, Ibu Susi ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas saat membahas poster di kelas. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan forum diskusi online sebagai media tambahan. Namun beberapa siswa merasa tidak nyaman berbicara di depan umum dan lebih memilih untuk berkontribusi secara tertulis. Pertanyaan, apa yang sebaiknya Ibu Susi lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa? Yang A, menggunakan forum diskusi online sebagai platform utama dan mengabaikan diskusi kelas tradisional. Yang B, mengkombinasikan forum online dengan diskusi kelas, memberi siswa pilihan untuk berpartisipasi sesuai kenyamanan mereka,
menghapus diskusi kelas dan hanya fokus pada penugasan tertulis, memaksa semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas tanpa pilihan lain, lebih baik menggunakan secara tertulis saja. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu mengombinasikan forum online dengan diskusi kelas. Jadi dikombinasikan Bapak Ibu, memberi siswa pilihan untuk berpartisipasi sesuai kenyamanan mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4, apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah yang A melakukan pengamatan diskusi, yang B membuat rubrik penilaian laporan, yang C membuat rubrik penilaian presentasi, yang D melakukan wawancara terkait hasil presentasi, yang E mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4, di sini tujuan pembelajarannya melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi, Bapak Ibu. Menyajikan laporan dengan presentasi. Nah, jadi instrumen penilaian yang tepat ini adalah yang C ya Bapak Ibu, yaitu membuat rubrik penilaian presentasi. Karena ini menyajikan laporan dengan presentasi. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Alasannya yaitu rubrik penilaian presentasi adalah instrumen yang paling sesuai untuk mengevaluasi keterampilan penyajian laporan. Keterampilan penyajian laporan, berikut beberapa alasan mengapa pilihan ini tepat. Yaitu spesifik untuk presentasi. Rubrik ini dirancang khusus untuk menilai aspek-aspek penting dalam presentasi, seperti kejelasan penyampaian, penggunaan media, penguasaan materi, interaksi dengan audiens, dan waktu presentasi. Ini memungkinkan penilaian yang lebih terfokus. Kemudian yang kedua, memberikan kriteria yang jelas. Dengan rubrik, peserta didik mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam presentasi, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, mendukung penilaian objektif. Rubrik membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian karena menyediakan kriteria yang jelas untuk setiap aspek yang dinilai. Ini memastikan bahwa penilaian lebih adil dan konsisten. Sementara opsi lain seperti pengamatan diskusi, penilaian laporan, wawancara dapat memberikan informasi tambahan. Fokus utama dalam konteks ini adalah kemampuan presentasi. Nah, jadi fokus utamanya di kemampuan presentasi yang paling baik dinilai melalui rubrik khusus untuk presentasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5. Dalam pembelajaran bahasa, Pak Yuli menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Ia meminta siswa untuk membuat blog pribadi di mana mereka dapat menulis esai dan artikel pendek. Namun setelah beberapa minggu, ia mendapati bahwa banyak siswa yang hanya menyalin teks dari internet tanpa memahami isinya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya Pak Yuli lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang A, memberikan sanksi bagi siswa yang ketahuan menyalin dari teks dari internet, menyediakan template untuk setiap esai yang harus diisi oleh siswa. Yang C, mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri dan menulis artikel dengan sudut pandang pribadi. Yang D, mengurangi penggunaan proyek berbasis teknologi dan kembali ke metode penulisan tradisional. Yang E, memaklumi peserta didik tersebut dan kembali ke metode penulisan. Nah, jadi untuk soal yang nomor 5, di mana Pak Yuli ini ingin meningkatkan keterampilan menulis siswa, Bapak Ibu, yaitu diminta untuk membuat blog pribadi dan menulis esai dan juga artikel pendek. Namun, Pak Yuli ini mendapati banyak siswa hanya menyalin teks dari internet tanpa memahami isinya, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan Pak Yuli untuk mengatasi masalah ini? Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini yang C ya Bapak Ibu, yaitu mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Mendorong refleksi diri dan menulis artikel sesuai dengan sudut pandang pribadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang C. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit latihan soal-soal dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.